Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masa pandemi COVID-19 yang tidak kunjung usai, semua juga tidak menurunkan rasa semangat kita untuk tetap belajar. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Mulyati dari Universitas Pamulang. Di video kali ini saya akan mengajarkan sedikit banyaknya tentang ekonomi, di mana materi yang akan saya bawakan kali ini yaitu masalah pokok ekonomi. Dan tujuan pembelajaran kali ini saya harapkan kalian dapat mendefinisikan masalah-masalah ekonomi dan mengetahui cara-cara mengatasi masalah ekonomi, dan juga menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang ekonomi. Baik, kita masuk saja langsung ke materinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian masalah ekonomi. Masalah ekonomi adalah masalah yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik masalah dalam jual beli, tawar menawar, ataupun ekspor impor. Dalam kehidupan sekarang, terutama di Indonesia, terdapat beberapa masalah ekonomi yang terjadi, diantaranya pengangguran, kemiskinan, harga, profit, inflasi, hutang, sistem ekonomi, ekonomi politik, kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi. Untuk lebih memahami masalah-masalah ekonomi tersebut, saya akan menjelaskan satu persatu masalah ekonomi yang sering terjadi. Inti dari masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan alat pemuas kebutuhan yang tidak terbatas. Selanjutnya ada faktor-faktor penyebab masalah ekonomi. Yang pertama ada kemiskinan. Kemiskinan di sini adalah ketidakmampuan dari seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, kesejahteraan merupakan kebalikan dari kemiskinan. Permasalahan ini sangat populer dalam ekonomi karena sifat manusia yang selalu tidak merasa cukup, ingin menjadi orang kaya, sejahtera, dan banyak uang. Semua itu terpaku pada sepatah kata, yaitu kemakmuran. Ini juga menjadi problema yang harus segera diselesaikan. Ketiga, ada pengangguran. Dari tahun ke tahun jumlah pengangguran semakin banyak. Ini karena sedikitnya lapangan kerja yang ada. Dan yang terakhir ada kelangkaan bahan pokok. Semakin tingginya harga kebutuhan pokok di pasaran mengakibatkan bahan pokok tersebut menjadi langka. Dan selanjutnya ada jenis-jenis masalah ekonomi yang terbagi dua, yaitu masalah pokok ekonomi klasik dan masalah pokok ekonomi modern. Kita bahas dulu masalah pokok ekonomi klasik. Di antaranya yaitu ada masalah produksi. Produksi merupakan kegiatan untuk menciptakan atau membuat barang. Pengertian tersebut merupakan pengertian umum yang kita kenal sehari-hari. Adapun dalam ilmu ekonomi, produksi mencakup semua kegiatan yang bertujuan untuk menambah nilai guna barang. Kegiatan produksi dilakukan manusia dengan menempuh pengubahan bentuk maupun tanpa mengubah bentuk. Perbuatan manusia untuk menambah nilai guna barang tanpa mengubah bentuk disebut produksi jasa. Produksi jasa dibedakan menjadi dua, yaitu produksi jasa yang langsung dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan produksi jasa yang ditujukan untuk meningkatkan nilai guna. Misalnya, produksi jasa yang langsung dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia antara lain pendidikan, pengobatan, angkutan, penumpang, dan kecantikan. Sedangkan produksi jasa yang ditujukan untuk meningkatkan nilai guna, misalnya asuransi dan jasa pergudangan. Yang kedua ada masalah distribusi. Kaum klasik menyatakan bahwa distribusi dapat dilakukan secara langsung. Distribusi yaitu distribusi yang dilakukan tanpa melalui jasa perantara. Dengan kata lain,
Produsen dapat langsung menemui konsumen untuk menawarkan barang atau jasa yang dihasilkan. Selain distribusi secara langsung, kaum klasik juga dapat menyebutkan keberadaan pasar sebagai salah satu sarana distribusi. Pasar menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk memperjualbelikan barang. Yang ketiga ada masalah konsumsi. Kesesuaian antara barang yang produksi dengan kebutuhan masyarakat yang merupakan permasalahan konsumsi. Oleh karena itu, produsen harus memperhatikan kebutuhan, keinginan, dan kemauan konsumen sebelum menentukan produksi. Suatu barang menjadi tidak berguna apabila tidak sesuai dengan kebutuhan, selera, dan daya beli masyarakat. Kegiatan produksi dan distribusi harus memperhatikan ketiga hal tersebut. Baik, yang kedua di sini ada masalah ekonomi modern. Permasalahan ekonomi modern terdiri dari pilihan tentang barang dan jasa. Apa yang harus diproduksi dan berapa jumlah yang diproduksi, bagaimana, serta untuk siapa barang itu diproduksi. Faktor-faktor produksi yang tersedia harus diolah untuk disesuaikan dan harus menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan sesuai dengan keinginan. Siapa pihak yang akan membutuhkan atau mengolah faktor-faktor produksi menjadi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan, serta untuk siapa barang dan jasa tersebut dihasilkan, atau bagaimana barang atau jasa tersebut didistribusikan. Dan di sini ada apa dan berapa yang diproduksi. Masalah ini menyangkut jenis barang dan jumlah yang akan diproduksi. Karena sumber daya terbatas, masyarakat harus memutuskan barang apa yang akan diproduksi. Apakah kita akan memproduksi makanan, obat-obatan, atau mesin-mesin industri, buku-buku atau video, TV atau mainan anak-anak, dan seterusnya. Sangat tidak mungkin untuk memproduksinya. Semua jenis benda pemuas kebutuhan tersebut sejumlah yang diinginkan oleh masyarakat. Setelah ditentukan apa yang akan diproduksi, masyarakat harus memutuskan berapa jumlah barang yang harus diproduksi, sehingga dapat ditentukan beberapa sumber daya yang harus dilokasikan untuk makanan, berapa untuk obat-obatan, berapa untuk mesin-mesin industri, dan seterusnya. Jika kita ingin memproduksi lebih banyak makanan, artinya sumber daya untuk memproduksi obat-obatan akan berkurang, dan sebaliknya. Dan yang selanjutnya ada bagaimana cara memproduksinya. Masalah dalam hal ini adalah teknologi dan metode industri apa yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. Berapa jumlah tenaga kerja, jenis mesin apa, serta bahan mentah apa yang akan digunakan. Produksi dengan teknologi pada karya banyak menggunakan tenaga manusia, tetapi jumlah produksinya terbatas. Jika kita digunakan adalah teknologi pada modal, maka yang terjadi masalah adalah dari mana akan diperoleh modalnya. Selanjutnya ada siapa pelaku produksi. Di Indonesia, 3 elemen produksi yaitu pemerintah, swasta, dan koperasi. Pemerintah merupakan pengatur kegiatan secara menyeluruh. Pemerintah mengatur kegiatan produksi sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang 1945 Pasal 32 Ayat 2. Dengan demikian, permasalahan mengenai siapa pelaku produksi menyangkut mana yang memiliki wewenang untuk melakukan produksi. Adanya spesialisasi produksi selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara merat, juga untuk menerapkan prinsip efisiensi dalam mengolah sumber daya serta menghindari terjadinya monopoli oleh individu atau kelompok. Selanjutnya ada untuk siapa diproduksi. Permasalahan ini adalah siapa yang memerlukan barang tersebut dan siapa saja yang menikmati hasilnya. Dengan kata lain, bagaimana cara pendistribusiannya? Apakah barang-barang yang diproduksi tersebut akan didistribusikan menurut ukuran pendapatan, kekayaan atau kelompok tertentu dari masyarakat? Dan selanjutnya ada
cara mengatasi masalah ekonomi. Menghadapi masalah pokok ekonomi tersebut, bagaimana kita memecahkan pokok persoalan itu? Secara garis besar, kita mengenal 4 sistem ekonomi yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan situasi, kondisi, dan ideologi negara yang bersangkutan. Keempat sistem ekonomi tersebut adalah sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi terpusat, sistem ekonomi pasar, dan sistem ekonomi campuran. Melalui sistem ekonomi ini, kita bisa menerapkan sesuai dengan keadaan ekonomi suatu negara sehingga masalah ekonomi tersebut dapat ditekan. Yang kesatu, kita bahas dahulu sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi ini merupakan sistem ekonomi yang dijalankan secara bersama untuk kepentingan bersama atau demokratis, sesuai dengan tata cara yang biasa ditempuh oleh nenek moyang sebelumnya. Dalam sistem ini, segala barang dan jasa yang diperlukan dipenuhi sendiri oleh masyarakat itu sendiri. Tentunya Anda tidak bertanya apa tugas pemerintah dalam sistem ekonomi tradisional ini. Dalam sistem ekonomi tradisional, tugas pemerintah hanya terbatas memberikan perlindungan dalam bentuk pertahanan dan menjaga ketertiban umum. Dengan kata lain, kegiatan ekonomi yaitu masalah apa dan berapa, bagaimana, dan untuk siapa barang diproduksi, semuanya diatur oleh masyarakat. Dan yang kedua ada sistem ekonomi terpusat. Pada sistem ekonomi ini, pemerintah bertindak sangat aktif. Segala kebutuhan hidup termasuk keamanan dan pertahanan direncanakan oleh pemerintah secara terpusat. Pelaksanaan dilakukan oleh daerah-daerah yang di bawah suatu komando dari pusat. Dengan demikian, masalah apa dan berapa, bagaimana, dan untuk siapa barang diproduksi, semuanya diatur oleh pemerintah secara terpusat. Kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi dibatasi, sehingga inisiatif perorangan tidak dapat berkembang. Dan yang ketiga ada sistem ekonomi pasar. Pada sistem ekonomi pasar, kehidupan ekonomi diharapkan dapat berjalan bebas sesuai dengan mekanisme pasar. Siapa saja bebas memproduksi barang dan jasa, sehingga mendorong masyarakat untuk bekerja lebih giat dan efisien. Dengan demikian, bagi produsen memungkinkan memperoleh laba sebesar-besarnya. Jika barang atau jasa dapat dipasarkan, pada akhirnya produsen akan menyesuaikan dengan keinginan dan daya beli konsumen. Dan yang terakhir ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran pada umumnya ditetapkan pada negara-negara berkembang. Dalam sistem ini, sektor swasta dan pemerintah sama-sama diakui. Hal ini berarti di samping sektor swasta, terdapat pula badan perencanaan negara yang merencanakan arah dan perkembangan ekonomi. Sistem ekonomi campuran ini dasarnya merupakan perpaduan antara sistem ekonomi terpusat dengan sistem ekonomi pasar. Baik, saya di sini akan menjelaskan juga kesimpulan dari materi yang saya bawakan. Inti dari masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Masalah ekonomi pasti dihadapi oleh setiap negara. Masalah ekonomi terdiri dari masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi klasik terdiri dari masalah produksi, konsumsi, dan distribusi. Permasalahan ekonomi modern terdiri dari pilihan tentang barang dan jasa, apa yang harus dilakukan dan berapa jumlah yang diproduksi, bagaimana serta siapa barang itu diproduksi. Dan faktor-faktor penyebab masalah ekonomi antara lain kemiskinan, kesejahteraan, pengangguran, dan kelangkaan bahan pokok. Untuk mengatasi masalah ekonomi, perlu adanya sistem ekonomi yang sesuai bagi suatu negara. Secara garis besar, kita mengenal 4 sistem ekonomi yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan situasi, kondisi, dan ideologi negara yang bersangkutan. Keempat sistem ekonomi tersebut adalah sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi terpusat, sistem ekonomi pasar, dan sistem ekonomi campuran. Baiklah semuanya, tibanya kita di penghujung video.
Semoga materi yang saya bawakan dapat menambah wawasan kita semua yang mendengarkan. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.